Bab ke-31. Abian, kenapa kau sampai melakukan hal ini demi menolak perjodohanmu dengan Vira? Tuan Adnan bertanya saat mereka kini berada di ruang kerjanya. Tuan Adnan sengaja mengajak Abian bicara empat mata di ruangannya sesaat setelah Tuan Rick dan Vira pergi dari rumah mereka. Kini dua pria itu terlibat percakapan yang serius. Abian duduk di hadapan ayahnya dengan kepala yang tertunduk. Aku hanya tidak ingin terjebak oleh akal busuk seseorang yang ingin memanfaatkan keluarga kita, Pak. Abian mengangkat wajahnya dan mencoba membalas tatapan tajam ayahnya yang mengarah padanya. Tuan Adnan yang duduk di atas kursi roda tercenung mendengar jawaban putranya itu. Sepasang mata tuanya meredup saat menyadari kalau ia hampir menjadi korban penipuan sahabatnya sendiri. Tapi dari mana kau mengetahui soal kebangkrutan perusahaan Rick? Aku tidak sengaja mendengar percakapan dia di telepon setelah meeting dengan klien. Mungkin ini salah satu cara Tuhan untuk melindungi kita, untuk menyelamatkan kita. Jelas Abian. Tuan Adnan manggut-manggut. Beruntung kau segera mengetahuinya sebelum kerja sama Papa dengan Rick terjadi. Papa ucapkan terima kasih padamu. Dengan nada lirik Tuan Adnan harus mengakui kalau Abian telah menyelamatkan sejumlah uang dengan nominal yang tidak sedikit yang hampir saja ia gelontorkan untuk perusahaan Rick yang bangkrut. Abian yang duduk termangu pun mengurai senyum tipis. Ia sedikit mencondongkan tubuhnya ke depan dan bersikap lebih santai di depan ayahnya. Tidak usah berterima kasih padaku, Pak, sudah kewajibanku untuk menyelamatkan keluargaku sendiri. Tuan Adnan menghela napasnya. Tiba-tiba saja raut wajahnya terlihat sedih. Ia memalingkan wajahnya ke arah lain, seolah ingin menutupi kesedihan itu dari Abian. Ada apa? Pak, Abian peka dan bisa mengetahui kalau ayahnya sedang sedih. Kenapa baru sekarang kau menjenguk Papa? Apa kau sudah tidak peduli lagi sama Papa? Tuan Adnan kembali memandang wajah Abian yang terperangah. Apa wanita itu tidak pernah memberitahu Papa? Abian balik bertanya. Wanita itu adalah ibumu, yang sopan kalau memanggilnya. Biar bagaimanapun, dia yang selama ini mengurus dan merawat Papa. Tuan Adnan menegur Abian yang selalu saja tidak pernah menaruh respek pada ibu tirinya itu. Abian mengembuskan napasnya ke udara. Meski ia tidak menyukai Nyonya Rosita, tetapi harus diakui kalau wanita itu telah banyak berjasa dalam merawat ayahnya hingga kini. Aku sudah sering kesini menjenguk Papa, tapi wanita itu, maksudku Nyonya Rosita, selalu saja tidak mengizinkanku masuk. Alasannya dia takut kalau kedatanganku hanya akan menghambat penyembuhan Papa. Dan akhirnya aku pun merasa takut kalau aku akan menjadikan Papa anfal lagi. Abian menghela napas berat. Ia merasa bersalah pada papanya karena baru bisa menemuinya sekarang. Tuan Adnan terdiam. Ia bertanya-tanya kenapa istrinya tidak memberitahu soal Abian yang selalu datang menjenguknya. Bagaimana dengan keadaan kantor? Tuan Adnan mengalihkan pembicaraan. Pekerjaanku sih baik-baik saja, Pak. Tetapi ada rumor yang tidak enak didengar dan itu berimbas pada posisiku sekarang. Abian memasang mimik serius. Rumor? Rumor apa? Dahi Tuan Adnan berkerut. Abian menceritakan semua rumor yang menyerangnya di kantor. Termasuk Dewan Direksi yang lebih percaya pada Raditya untuk menggantikan posisi Tuan Adnan untuk sementara waktu. Aku memang baru beberapa bulan gabung di perusahaan, Pak. Tetapi rasanya tidak adil kalau berdasarkan hal itu. Kinerjaku diragukan oleh mereka. Abian menyatakan kekecewaannya. Tuan Adnan hanya tercenung mendengarnya. Papa akan pikirkan solusinya. Sekarang lebih baik kau pulang dan istirahatlah. Pungkas Tuan Adnan. Nyonya Rosita yang sedang menguping pembicaraan mereka berdua segera menyingkir dari depan pintu dan bersembunyi di tempat lain. Terlibat Abian keluar dari ruang kerja suaminya. Nyonya Rosita terdiam memikirkan cara agar suaminya tidak terpengaruh oleh ucapan Abian. Pokoknya Abian tidak boleh menggantikan posisi suamiku. Hanya Raditya yang bisa menggantikannya. Gumamnya pelan. Kau sudah selesai bicara dengan Abian?
Nyonya Rosita masuk ke dalam ruang kerja Tuan Adnan dengan wajah tenang. Sudah, sekarang tolong antar aku ke kamar. Aku ingin istirahat. Tuan Adnan meminta istrinya mendorong kursi rodanya menuju kamar. Nyonya Rosita menuruti keinginan suaminya itu. Ia segera membaringkan tubuh Tuan Adnan di atas pembaringan. Kau memerlukan waktu pemulihan yang tidak sebentar. Jetty, bagaimana dengan perusahaan? Pancing Nyonya Rosita. Apa kau sudah menentukan siapa yang akan menggantikanmu sementara ini? Tanya Nyonya Rosita lagi dengan wajah penasaran. Tuan Adnan tidak menjawab. Membuat Nyonya Rosita semakin penasaran. Apa kau tidak mau memberitahuku? Tuan Adnan membuka kembali matanya yang hampir terpejam. Lalu memalingkan wajahnya ke arah Nyonya Rosita yang kini berbaring di sampingnya. Kau tidak perlu mencampur urusan kantor. Hanya itu yang keluar dari mulut Tuan Adnan. Tidak cukup menjawab rasa penasaran Nyonya Rosita. Tapi menurutku, saat ini Raditya sudah pantas menduduki posisimu. Dia lebih berpengalaman dari Abhian. Aku tahu Abhian adalah anak kandungmu. Tetapi kau tahu sendiri kan dia baru bergabung di perusahaan dan tidak mempunyai banyak pengalaman tentang seluk-beluk perusahaan. Jadi kali ini aku berharap kau memberikan kesempatan pada Raditya untuk menunjukkan kemampuannya. Aku yakin dewan direksi lainnya pasti akan bisa menerima Raditya dengan baik. Nyonya Rosita mencoba mempengaruhi pemikiran Tuan Adnan. Tuan Adnan sendiri pun termenung. Sebenarnya ada benarnya juga pemikiran istrinya itu. Apakah ia harus membiarkan Raditya mengambil alih perusahaan selama dia cuti? Bagaimana Mas? Tanya Kemala yang masih belum bisa tidur karena menunggu Abhian pulang. Beruntung aku datang tepat waktu, informasi dari pembantu di rumahku sangat berguna. Kalau tidak, mungkin sekarang papaku sudah melakukan kerjasama dengan perusahaan Tuan Erik. Abhian menghela napas lega. Syukurlah, aku ikut senang Mas. Binar bahagia terlihat di kedua mata Kemala. Kenapa kau belum tidur? Sayang. Abhian melepaskan dasi yang ia pakai lalu satu persatu melepaskan kancing kemejanya. Aku tidak bisa tidur Mas. Aku khawatir dari tadi. Kemala bergegas membantu Abhian melepaskan bajunya. Terlihat roti sobek Abhian yang tercetak sempurna di perutnya, membuat pipi Kemala seketika menghangat. Mulai sekarang kau tidak usah mengkhawatirkan lagi masalah ini. Khawatirkan saja jika kau tidak sanggup melayaniku malam ini. Abhian tersenyum nakal. Setelah mengalami ketegangan tadi, alangkah baiknya jika ia melepaskan ketegangan tersebut bersama Kemala. Astaga Mas, ini sudah sangat malam. Apa kau tidak lelah? Kemala memundurkan langkahnya ke belakang. Tetapi tangan Abhian dengan cepat menangkap pinggang rampingnya dan menarik tubuh Kemala merapat ke arahnya. Tidak ada kata lelah untuk ini sayang. Abhian mencium bibir Kemala dengan lembut. Sementara tangannya terus melingkar di pinggang Kemala dan menariknya lebih rapat. Kemala akhirnya hanya bisa pasrah dan mengikuti keinginan suaminya. Kemala, sepertinya kita semakin serasi di ranjang. Abhian melepaskan tautan bibirnya untuk sesaat. Manik mata hitam pekat menatap wajah cantik Kemala yang merona. Abhian mencium leher Kemala dengan senyuman samar. Terdengar suara desahan pelan dari wanita itu hingga membuat kedua matanya makin meredup. Kemala hanya memakai gaun tidur yang tipis, hingga mudah bagi Abhian untuk membukanya. Kini tubuh istrinya telah terpampang dengan jelas, membuat suhu tubuh Abhian kian memanas. Meski telah berkali-kali bercinta dengan Abhian, tetapi tetap saja Kemala merasakan debaran jantungnya yang sekeras drum. Pakaian terakhirnya telah disingkirkan oleh Abhian dan kini ia telah benar-benar polos. Bantu aku untuk membukanya. Abhian mengarahkan tangan Kemala ke arah ikat pinggang yang masih belum ia lepaskan. Kemala hanya menurut. Seketika hawa panas terasa di kulit tangannya. Ada benda keras di sana yang mendesak untuk keluar dari sarangnya. Ting! Bunyi logam berbunyi. Kemala berhasil melepaskan ikat pinggang Abhian dan mulai membuka celana suami tampannya itu.
Abhian tersenyum puas melihat keterampilan istrinya yang sudah semakin meningkat itu. Kau belajar dengan cepat Kemala. Abhian mengelus rambut Kemala seperti anak kucing yang imut. Abhian pun mulai membuka permainannya kali ini. Dan seperti biasa, dia akan mendengar desahan demi desahan yang keluar dari mulut Kemala sebagai tanda kalau ia sangat menikmati permainan cinta mereka. Keesokan paginya, rapat direksi akan diadakan sebentar lagi. Mohon Pak Abhian untuk segera bersiap. Rian memberitahukan agenda kerja Abhian hari ini. Apa mungkin mereka akan menyuruhku mundur dan merelakan Raditya untuk menggantikanku? Abhian terlihat masih tidak begitu percaya diri. Tuan, setelah melakukan diskusi dengan beberapa pemilik saham, tentu Tuan sudah melakukan usaha yang terbaik untuk meyakinkan mereka kini tinggal kepercayaan diri dari Tuan sendiri yang harus diperlihatkan di hadapan semuanya nanti. Saya yakin kalau sebagian dari mereka mempercayai kemampuan Anda. Rian berusaha menyemangati atasannya. Abhian membenarkan posisi dasinya. Juga merapikan jas dan kemeja yang ia pakai. Kepercayaan dirinya yang sempat hilang kini mulai dibangun kembali olehnya. Ia tak akan menyerah meski banyak pihak yang kini meragukan kemampuannya. Ini juga merupakan salahnya di masa lalu yang telah membuat imaje negatif untuk dirinya. Anak yang hanya gemar berfoya-foya dan tidak mau bekerja. Itulah yang sampai sekarang masih melekat di diri Abhian. Padahal sejak menikahi Kemala, ia sudah berusaha keras membuang imaje itu jauh-jauh dari dirinya. Abhian melangkahkan kakinya ke ruang rapat direksi dengan jantung yang berdebar. Di tengah jalan, ia berpapasan dengan Raditya yang terlihat begitu percaya diri hari ini. Bahkan senyum sumringah tersemat di bibirnya. Selamat siang Mas Abi. Sapanya dengan ramah. Abhian muak melihat senyum palsu di wajah Raditya. Karena ia yakin jika yang menyebarkan rumor tentangnya di kantor ini adalah dia. Tidak usah senyum seperti itu padaku, Raditya. Abhian menjawab ketus. Ada apa dengan Mas Abi? Apa sekarang kau takut untuk kalah dariku? Tenang saja Mas, semuanya berjalan fair di sini. Aku harap kita berdua bisa menerima semua keputusan dari rapat direksi nanti. Raditya menyunggingkan senyum tipisnya. Ia tahu persis kalau posisi Abhian kini tengah terpojok. Abhian menahan geram dan melanjutkan langkahnya menyusul langkah Raditya yang sudah lebih dulu menuju tempat rapat. Sesampainya di tempat rapat, semua pemegang saham telah hadir. Jumlahnya sekitar 8 orang. Mereka semua mengelilingi meja berbentuk persegi panjang dengan Abhian dan Raditya yang masing-masing berada di sisi ujung kedua meja tersebut. Baiklah, tanpa menunda lagi waktu, kita mulai saja rapat direksi kali ini. Terdengar suara Raditya yang memulai rapat hari ini. Terlihat sekali kalau Raditya sudah biasa memimpin rapat seperti ini. Sementara itu, Abhian masih tampak kaku karena memang baru kali ini melakukan rapat dengan dewan direksi. Sesuai kesepakatan kalau rapat kali ini diadakan untuk memilih siapa yang akan menggantikan posisi Tuan Adnan selama dia sakit. Untuk itu, saya minta pada kalian semua untuk menuliskan pilihan kalian di kertas yang sudah tersedia. Raditya mempersilakan semua orang untuk mengambil kertas yang ada di depan masing-masing peserta rapat. Jantung Abhian semakin berdebar kencang. Ia telah melakukan semua usaha terbaiknya untuk melobi mereka. Tetapi sepertinya ia masih tidak yakin dengan hasil usahanya kali ini. Silakan ditulis siapa pilihan kalian masing-masing. Raditya memberi perintah. Terlihat raut tegang di wajah semua orang yang ada di sana. Termasuk Abhian dan juga Raditya. Meski yakin kalau semua pemegang saham akan memilihnya, tetapi tetap saja Raditya merasa khawatir kalau mereka akan berubah pikiran. Raditya berusaha menyembunyikan wajah tegangnya dengan seulas senyum tipis. Dia tidak mau memperlihatkan ketegangannya di depan Abhian. Semua orang telah selesai menulis siapa kandidat yang menjadi pilihan mereka. Suasana pun semakin tegang. Semua kertas telah berada di atas meja kembali. Raditya menghela napas dalam-dalam dan membagi pandangannya pada semua orang yang ada di ruangan itu.
Beberapa orang memberi kode pada Raditya untuk menegaskan kalau mereka telah memilih Raditya. Namun ada beberapa orang yang juga memilih diam tanpa ekspresi. Baiklah, aku yakin kalian telah memilih sesuai dengan hati nurani kalian, tanpa paksaan dan tanpa tekanan dari siapapun. Benar begitu? Tanya Raditya selanjutnya. Benar, jawab peserta rapat serempak. Kalau begitu, silakan kalian angkat kertas yang telah kalian isi dengan nama kandidat. Angkat dengan tinggi agar kami bisa membacanya dengan jelas. Notilen siap-siap untuk ikut menuliskan hasil rapat pemilihan kali ini. Baik, Pak. Dewan direksi mulai mengangkat satu persatu kertas milik mereka. Abhian memejamkan matanya saat mengetahui kalau hanya ada 3 orang yang memilih dirinya. Sementara 5 orang lagi telah memilih Raditya. Sementara itu Raditya tampak senang sekaligus juga geram karena ternyata tidak semua orang memihak dirinya. Itu menandakan kalau pengaruh Abhian mulai terasa dampaknya. Ini tidak boleh dibiarkan. Baiklah, semuanya sudah jelas. Hasil voting telah menunjukkan kalau Dewan Direksi sepakat menunjuk diriku sebagai pimpinan perusahaan ini, menggantikan Tuan Adnan yang sedang sakit. Saya harap semuanya bersedia menerima keputusan rapat ini dengan lapang dada dan saling mendukung kinerja masing-masing. Raditya berbicara dengan lantang dan penuh percaya diri. Sikapnya jelas menunjukkan jiwa seorang pemimpin. Rapat telah selesai, untuk pemindahan jabatan sementara akan dilaksanakan secepatnya. Untuk itu saya tutup rapat ini. Terima kasih. Tunggu dulu. Bersambung.